Selamat pagi, nama saya Haidar Ali, nomor induk mahasiswa 0486732274. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas praktik peradilan perdata. Surat kuasa khusus nomor 2025/SKK/10 Romawi/001 yang bertentangan di bawah ini. Saya, nama Andi Wijaya, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Mei 1975, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Mawar nomor 12 Jakarta Pusat, nomor KTP tertera. Dan ini memberikan kuasa khusus hak dan wewenang kepada nama Dr. Herman Susilo SHMH, tempat tanggal lahir Surabaya 22 Agustus 1968, pekerjaan advokat, pengacara, alamat kantor tertera, nomor izin advokat tertera. Khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa, yaitu saya sendiri, bertindak sebagai penggugat untuk mengajukan dan menjalankan segala tindakan hukum yang diperlukan dalam perkara dan prestasi terhadap nama Budi Santoso, tempat tanggal lahir Bogor 5 Desember 1980, pekerjaan penguasa, alamat tertera, nomor KTP tertera, sehubungan dengan perjanjian jual beli tanah yang telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 4 Januari 2023 mengenai sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan sertifikat hak milik nomor 1234 atas nama Andi Wijaya. Adapun kuasa ini diberikan secara khusus dan meliputi tetapi tidak terbatas pada hal sebagai berikut. 1. Menghadap, berunding, dan mengadakan komunikasi dengan tergugat dalam kurung Budi Santoso maupun dengan pihak ketiga lainnya yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perkara ini, termasuk namun tidak terbatas pada mediator, notaris, pejabat pemerintah, dan saksi-saksi. 2. Mengajukan, menandatangani, dan mendaftarkan gugatan prestasi ke Pengadilan Negeri Cibinong atau pengadilan lain yang berwenang, serta membayar semua biaya yang berkaitan dengan proses pengadilan. 3. Menyusun, mengajukan, dan menyampaikan segala bentuk surat permohonan, replik, duplik, intervensi, eksepsi, jawaban, kesimpulan, dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dalam proses persidangan. 4. Menghadirkan, memeriksa, dan mengajukan saksi-saksi ahli serta bukti-bukti tertulis maupun bukti-bukti lain yang relevan untuk memperkuat dalil gugatan penggugat. 5. Menganalisis, mempelajari, dan menanggapi setiap argumen, bukti, dan saksi yang diajukan oleh pihak tergugat. 6. Menghadiri setiap sidang yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong atau pengadilan lain yang berwenang, memberikan keterangan, mengajukan pertanyaan, dan melakukan pembelaan atas nama penggugat. 7. Menerima, menandatangani, dan memberikan tanda terima atas segala bentuk surat dokumen, panggilan sidang, putusan pengadilan, dan pemberitahuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. 8. Melakukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, atau upaya hukum lainnya yang dianggap perlu dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku apabila putusan pengadilan tingkat pertama tidak memuaskan atau merugikan kepentingan penggugat. Melakukan 3. Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, hak retensi, dan segala hak serta wewenang yang diperlukan untuk melaksanakan kuasa ini dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Demikian surat kuasa ini dibuat dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun, serta ditandatangani dalam keadaan saat yakin dan rohani. Jakarta 20 Oktober 2025. Tertanda penerima kuasa, pemberi kuasa, ditandatangani. Surat gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bogor di Lahan Pengadilan nomor 8 Bogor, Jawa Barat, dengan hormat yang bertandatangani bawah ini, Haidar SHMH, advokat, berkantor di kantor hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal surat kuasa terlampir bertindak untuk atas nama satu kepentingan hukum. 2. Tuan Andi, pekerjaan wira swasta, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini penggugat hendak mengajukan gugatan prestasi terhadap 1. Tuan Budi, nama lengkapnya, pekerjaan wira swasta, bertempat di alamatnya tertera, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam posita 1 bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah, selanjutnya disebut dengan perjanjian, atas bidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, selanjutnya disebut dengan objek perjanjian. Bukti P1 salinan perjanjian jual beli tanah. 2. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati hal sebagai berikut. Harga objek perjanjian adalah sebesar 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama membuka sebesar 3 juta rupiah telah dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta rupiah harus dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu tanggal 15 April 2025. Setelah pembayaran lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat objek perjanjian dan memproses baik nama objek perjanjian ke atas nama tergugat. 3. Bahwa tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta kepada penggugat sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian. 4. Bahwa tergugat mohon prestasi atau telah melakukan cedera janji karena hingga saat ini, yaitu lebih dari 6 bulan setelah tanggal 5 2023, tergugat belum melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 5. Bahwa penggugat telah berupaya meningkatkan dan menagih tergugat untuk melunasi kewajibannya, antara lain dengan mengirimkan 2 kali surat teguran dalam kurung somasi kepada tergugat, yaitu surat teguran 1 tanggal tertera, bukti P2 salinan surat teguran 1. Surat teguran 2 tanggal tertera, bukti P3 salinan surat teguran 2. 6. Bahwa meskipun
telah diberikan surat teguran, tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi pembayaran dan hanya memberikan alasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank serta meminta waktu tambahan. 7. Bahwa tindakan tergugat yang tidak melunasi pembayaran sesuai dengan perjanjian merupakan malversasi dan telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, yaitu penggugat tidak dapat menjual objek perjanjian kepada pihak lain karena terikat dengan perjanjian yang tergugat. Penggugat kehilangan potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh dari penjualan objek perjanjian. Penggugat mengalami kerugian imaterial berupa kekecewaan dan ketidakpastian. 8. Bahwa berdasarkan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tergugat wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penggugat akibat transaksi yang dilakukannya. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar, penggugat 9. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih besar, penggugat berhak untuk meminta pembatalan perjanjian dan meminta tergugat untuk mengembalikan objek perjanjian kepada penggugat. Bahwa oleh karena itu, penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan secara adilnya ex aequo et bono dalam petitum. Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, yang hormat penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang terhormat untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan manifestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 5 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yang terdiri dari kerugian materi sebesar tertera dari 700 juta rupiah, dirinci kerugian imaterial sebesar dicantumkan ketidakpastian dan kerugian tidak dapat menjual objek penjualan. 4. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 batal demi hukum. 5. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kembali objek perjanjian kepada penggugat dalam keadaan kosong dan baik, menyatakan sah dan berharga sita jaminan kompensator beslag atas harta kekayaan tergugat. 7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan secara adilnya ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Surat jawaban gugatan nomor 123 tertera antara Tuan Andi penggugat melawan Tuan Budi tergugat. Kepada terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor dengan hormat untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Tuan Budi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2024 yang bertangan di bawah ini tertera. Advokat Kantor Hukum tertera. Dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan diajukan oleh Tuan Andi penggugat terhadap Tuan Budi tergugat sebagai berikut dalam eksepsi. 1. Gugatan penggugat kurang pihak plurium litis consortium, bahwa dalam gugatannya penggugat tidak menyatakan isi tergugat yaitu Nyonya Sinta yang turut memberikan persetujuan atas pembelian tanah tersebut dan memberikan kepentingan dalam perjanjian jual beli tanah tersebut. Oleh karena itu gugatan penggugat menjadi kurang pihak dan tidak memenuhi syarat formal atau suatu gugatan. 2. Gugatan penggugat kabur obscur libel, bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak merinci secara detail mengenai kerugian yang dialami penggugat akibat manifestasi yang dilakukan tergugat. Penggugat hanya menyebutkan kerugian secara umum tanpa memberikan bukti atau perhitungan yang jelas, misalnya potensi keuntungan yang hilang jika tanah tersebut dijual kepada pihak lain. Dalam pokok perkara 1. Menolak seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali yang diakui secara tegas bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya, kecuali yang akan diakui secara tegas dalam jawaban ini. 2. Pengakuan tergugat atas perjanjian jual beli, bahwa tergugat mengakui telah menandatangani perjanjian jual beli tanah dengan penggugat pada tanggal 15 Januari 2023 sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan penggugat. 3. Alasan tergugat belum melunasi pembayaran, bahwa tergugat mengakui belum dapat melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian. Namun hal ini disebabkan oleh alasan yang sah dan tidak dapat dihindari, yaitu bahwa tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank Mandiri Cabang Bogor untuk melunasi pembayaran tersebut. Bahwa pihak Bank Mandiri pada awal yang telah memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pinjaman tergugat dalam nomor surat tertera, bahwa namun karena adanya perubahan kebijakan internal Bank Mandiri terkait dengan pemberian kredit properti, permohonan pinjaman tergugat mengalami penundaan dan belum dapat dijalankan hingga saat ini. Bahwa tergugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kewajibannya, termasuk dengan menjaminkan aset lain dan mencari alternatif sumber pendanaan yang lain, namun belum berhasil. 4. Tergugat telah bertekad baik, bahwa tergugat telah bertekad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dengan penggugat. Tergugat telah beberapa kali menghubungi penggugat untuk menyampaikan permohonan maaf dan meminta waktu tambahan untuk melunasi pembayaran. Tergugat juga telah menawarkan jaminan kepada penggugat sebagai bentuk keseriusan tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya. 5. Kerugian penggugat tidak terbukti, bahwa tergugat membantah dalil penggugat yang menyatakan bahwa penggugat telah mengalami kerugian akibat prestasi yang dilakukan tergugat. Penggugat tidak dapat membuktikan secara konkret mengenai kerugian yang dialaminya. Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti bahwa ada pihak lain yang berminat membeli tanah tersebut dengan harga yang lebih tinggi. 6. Somasi penggugat tidak beralasan, bahwa tergugat menilai somasi yang dilayangkan penggugat tidak ada alasan karena tergugat telah beriktikad baik dan berupaya untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, kondisi yang mewajibkan tergugat belum dapat melunasi pembayaran berada di luar kendali tergugat. Dalam rekonvensi, tidak ada rekonvensi dalam kasus ini. Petitum berdasarkan segala uraian di atas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang terhormat memberikan putusan sebagai berikut.
Dalam eksepsi, 1 menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya, 2 menyatakan gugatan penggugat tidak dapat terima. Niet onvankelijk verklaard. Dalam pokok perkara, 1 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak beralasan hukum. 2 menyatakan tergugat tidak melakukan malversasi. 3 menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo ad bono, hormat kami kuasa hukum tergugat tertera ditandatangani. Replik. Nomor tertera antara Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat. Kepada terhormat majelis hakim pemeriksa perkara perdata nomor tertera di Pengadilan Negeri Palembang, dengan hormat. Dan ini penggugat Tuan Andi melalui kuasa hukumnya tertera berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2025 menyampaikan replik terhadap jawaban tergugat yang telah diajukan pada tanggal 15 Maret sebagai berikut. 1 Romawi. Dalam eksepsi menolak seluruh 1. Menolak seluruh eksepsi tergugat. Menggugat dengan tegas menolak seluruh dalil eksepsi yang diajukan oleh tergugat karena tidak berdasarkan hukum dan merupakan upaya untuk mengulur waktu menyelesaikan perkara. 2. Eksepsi tergugat kabur, auscultable. Dalil tergugat yang menyatakan gugatan penggugat kabur adalah tidak benar. Gugatan penggugat telah disusun secara jelas, rinci, dan sistematis menggunakan fakta-fakta dasar hukum secara petitum yang jelas dan tegas. 3. Eksepsi tergugat tidak beralasan. Tergugat tidak dapat membuktikan dalil eksepsinya. Oleh karena itu sudah sepatutnya majelis hakim menolak eksepsi tergugat. 2 Romawi dalam pokok perkara. 1. Menegaskan dalil gugatan. Penggugat tetap pada dalil-dalil yang telah diuraikan dalam surat gugatan kecuali yang secara tegas diakui kebenaran oleh tergugat. 2. Melakukan adanya perjanjian. Penggugat bersyukur tergugat mengakui adanya perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Pengakuan ini memperkuat keyakinan bahwa telah terjadi hubungan hukum yang sah antara penggugat dan tergugat. 3. Menolak alasan tergugat. Penggugat menolak alasan tergugat yang menyatakan belum mendapatkan pinjaman dari bank sebagai alasan pembenaran untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Alasannya tidak dapat diterima karena perjanjian mengikat. Perjanjian jual beli telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan itikat baik sehingga mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Pasal 1338 KUH Perdata. Resiko tergugat. Kegagalan tergugat mendapatkan pinjaman dari resiko bisnis yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab tergugat. Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk menanggung risiko tersebut. Somasi tidak diindahkan. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran somasi kepada tergugat. Namun tidak diindahkan. Hal ini menunjukkan etikat baik dari tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya. 4. Kerugian penggugat nyata. Akibat prestasi tergugat, penggugat mengalami kerugian sebagai berikut. Kerugian material. Tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain, kehilangan potensi keuntungan. Kerugian material, penggugat mengalami kecewaan, kehilangan waktu dan tenaga untuk mengurus perkara ini. 5. Menolak tuntutan ganti rugi tergugat jika ada. Apabila dalam jawabannya tergugat mengajukan tuntutan ganti rugi, penggugat menolak seluruhnya secara tuntutan tersebut karena tidak berdasarkan hukum dan tidak relevan dengan perkara ini. Justru tergugatlah yang telah merugikan penggugat. 3 Romawi. Petitum. Berdasarkan hal tersebut, penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk berkenan memutuskan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi menolak seluruh eksepsi tergugat. 2. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan tergugat telah melakukan manifestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar tertera kerugian material 150 juta rupiah yang merupakan potensi keuntungan yang hilang akibat tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain. Kerugian material 50 juta rupiah sebagai kompensasi atas kekecewaan waktu dan tenaga yang terbuang. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo ad bono, hormat kami kuasa hukum penggugat tertera dan ditandatangani. Duplik. Asumsi tambahan yang mungkin relevan dengan kasus ini. 1. Isi replik penggugat. Penggugat menegaskan bahwa tergugat telah manifestasi karena tidak melunasi pembayaran sesuai dengan perjanjian. Penggugat menolak alasan tergugat mengenai kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank. Penggugat menuntut pembatalan perjanjian pengambilan umum karena mengganti rugi. Alasan tergugat mengakui belum melunasi pembayaran, tetapi membantah telah manifestasi karena telah beretikat baik untuk mencari pinjaman dan meminta penerimaan waktu. Tergugat berpendapat bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh faktor eksternal yang di luar kendalinya. Tergugat bersedia melunasi pembayaran jika diberikan waktu tambahan, kesempatan dan waktu tambahan. Duplik dalam perkara nomor tertera antara Tuan Andi penggugat melawan Tuan Budi tergugat. Kepada terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri tertera dengan hormat. Untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum tergugat, Tuan Budi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertera kami. Tertera nama advokat, kantor hukum tertera, alamat tertera.
Dan ini menyampaikan duplikat atas replik yang diajukan oleh penggugat sebagai berikut. 1. Romawi dalam eksepsi bahwa tergugat tetap pada dalil yang telah diajukan sebelumnya dan mohon agar majelis hakim yang terhormat mempertimbangkan kembali eksepsi tersebut. 2. Romawi dalam pokok perkara. 1. Menolak seluruh dalil replik penggugat bahwa dalil-dalil penggugat dalam replik adalah tidak benar, tidak bersifat hukum, dan hanya merupakan upaya untuk membenarkan gugatan yang tidak beralasan. 2. Tergugat tidak berlawan prestasi bahwa tergugat mengakui bahwa melunasi pembayaran tahap kedua sebagaimana diatur dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Bahwa namun demikian, tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi. Bahwa tergugat telah melakukan permohonan pinjaman ke beberapa bank, namun proses persetujuan pinjaman membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang diperkirakan. Bahwa keterlambatan pembayaran tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali tergugat, yaitu proses persetujuan pinjaman dari bank yang memakan waktu. 3. Adanya keadaan memaksa overmah atau force majeure. Bahwa keterlambatan pembayaran yang dialami oleh tergugat disebabkan oleh adanya keadaan memaksa overmah force majeure, yaitu kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari bank. Bahwa dalam keadaan memaksa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: tidak dapat diprediksi sebelumnya, tidak dapat dihindari, di luar kemampuan tergugat untuk mengatasinya. Bahwa dengan adanya keadaan memaksa, maka tergugat tidak dapat berusaha atas kelambatan pembayaran tersebut. 4. Penggugat tidak mengalami kerugian. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa penggugat telah mengalami kerugian karena tanah tersebut tidak bisa dijual kepada pihak lain. Bahwa penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang nyata, actual loss, yang dialaminya. Bahwa penggugat masih memiliki hak atas tanah tersebut dan dapat menjual kepada pihak lain jika tergugat tidak dapat melunasi pembayaran. Bahwa dengan demikian, gugatan penggugat untuk menuntut tergugat adalah tindakan tidak beralasan dan harus ditolak. 5. Permohonan waktu tambahan. Bahwa tergugat tetap berikat baik untuk melunasi pembayaran tahap kedua dan memohon kepada majelis hakim terhormat memberikan waktu tambahan selama tertera misal 2 bulan kepada tergugat untuk melunasi pembayaran tersebut. Bahwa tergugat yakin akan dapat memperoleh pinjaman dari bank dalam waktu dekat dan segera melunasi kewajibannya. 6. Menolak tuntutan pembatalan perjanjian. Bahwa tergugat menolak tuntutan penggugat untuk membatalkan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari tahun 2023. Bahwa pembatalan perjanjian akan merugikan tergugat karena tergugat telah mengeluarkan biaya untuk pengurusan pinjaman dan persiapan lainnya. Bahwa tergugat masih berkeinginan untuk melanjutkan perjanjian lunasi pembayaran. 3. Romawi dalam rekonvensi jika ada. Jika tergugat mengajukan gugatan rekonvensi, maka uraikan dalil-dalil rekonvensi secara lengkap dan jelas. 4. Romawi petitum. Berdasarkan uraian di atas, tergugat memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri nama kota yang tertera yang terhormat untuk 1. Dalam eksepsi menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Niet onvankelijk verklaard. Menyatakan tergugat tidak berprestasi. Menolak tuntutan penggugat membatalkan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari tahun 2023. Menolak tuntutan penggugat untuk membayar ganti rugi, memberikan waktu tambahan selama 2 bulan kepada tergugat untuk melunasi pembayaran tahap kedua. 3. Dalam rekonvensi jika ada. Tapi tidak ada berarti tidak disebutkan. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Atau apabila majelis hakim pengadilan negeri nama kota tertera berpendapat lain, mohon putusan secara adil-adilnya. Ex aequo ad bono. Hormat kami tertera siapa-siapa yang ditangani oleh advokat dan pengacara atau pengacara. Surat pembuktian wawasan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah perihal pembuktian wawasan prestasi lampiran 1 berkas bukti tertulis kepada yang terhormat tertera yang bertanda di bawah nih, nama Tuan Andi, pekerjaan tertera, alamat tertera, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan uraian pembuktian terhadap Tuan Budi, pekerjaan tertera, alamat tertera, selanjutnya disebut dengan sebagai tergugat. 1. Posita, dasar fakta dan hukum. 1. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah membuat dan menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. 2. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa tergugat membayar uang muka tahap pertama sebesar 3 juta rupiah pada saat menandatangani perjanjian yang telah diterima penggugat secara sah. Sisa harga tanah sebesar 700 juta wajib dibayar tergugat selama-lambatnya 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian, yaitu paling lambat 15 April 2023. 3. Penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat hak tanah atas tanah dimaksud dan memproses balik nama ke atas nama tergugat setelah tergugat melunasi seluruh harga pembelian sebagaimana diatur dalam perjanjian. Sampai dengan lewatnya jangka waktu 2 bulan sebagaimana disepakati, tergugat tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 7 juta rupiah kepada penggugat tanpa alasan asal menurut hukum. 5. Penggugat telah beberapa kali melakukan penagihan secara lisan namun tidak diindahkan sehingga penggugat kemudian mengirimkan 2 kali surat teguran kepada tergugat, yaitu
Somasi pertama tertanggal 20 April 2023. Somasi 2 tertanggal 30 Mei 2023. Namun tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban melunasi sisa pembayaran harga tanah. 6. Tergugat beralasan belum memperoleh fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri dan meminta penambahan waktu pembayaran, namun terdapat perubahan atau adendum perjanjian yang disepakati secara tertulis dan dengan penggugat, sehingga ketentuan perjanjian semula tetap mengikat para pihak. 7. Akibat tidak dilunasinya sisa harga tanah tersebut, penggugat tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain dan mengalami kerugian berupa tertahannya hak penggugat untuk menguasai dan garis miring atau mengalihkan tanah kepada pihak ketiga, kerugian ekonomis berupa hilangnya kesempatan peroleh harga jual yang menguntungkan dan terblokirnya aset tanah selama tergugat tidak memenuhi kewajiban. 8. Menurut ketentuan pasal 1234, pasal 1243, dan pasal 1338 KUH Perdata, setiap perikatan wajib dilaksanakan dengan itikat baik dan pihak yang lalai memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai in mora wajib mengganti biaya kerugian dan bunga kepada pihak yang dirugikan. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sisa harga tanah oleh tergugat meskipun telah disomasi secara patut, maka tergugat telah melakukan manifestasi cedera janji yang menimbulkan kerugian bagi penggugat sehingga memberikan hak kepada penggugat untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, serta ganti rugi sesuai pasal 1243 dan pasal 1267 KUH Perdata. 2. Permohonan petitum. Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum di atas, penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri tertera, kotanya di mana, berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan pembuktian secara gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan secara hukum bahwa telah terjadi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023 atas bidang tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga Rp1 miliar. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi atau cedera janji karena tidak melunasi sisa harga jual beli tanah sebesar Rp7 juta sampai lewatnya jangka waktu yang telah disepakati meskipun telah dilakukan semua secara patut. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat ganti rugi material sebesar diisi sesuai perhitungan kerugian nyata penggugat secara tunai dan sekaligus. 5. Menghukum tergugat untuk membayar bunga garing hak imbal hasil interest sebesar minimal 1% setahun. Contoh, atas jumlah kewajiban yang telah dibayar terhitung sejak tanggal prestasi sampai dengan pelunasan. 6. Mengabulkan pembatalan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat dan segala akibat hukumnya apabila tergugat tidak melunasi kewajiban dalam jangka waktu yang ditentukan oleh majelis hakim. 7. Menyatakan tanah sengketa tetap berada dalam penguasaan dan menjadi hak penggugat sepenuhnya apabila perjanjian dinyatakan atau dibatalkan. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian surat pembuktian disusun secara jujur dan bertanggung jawab untuk digunakan sebagai alat bukti dalam perkara perdata prestasi di Pengadilan Negeri Kota yang ditulis sesuai ketentuan hukum perdata yang berlaku. Bogor, misal 30 November 2025. Penggugat ditandatangani oleh materai Tuan Andi. Surat kesimpulan. Nomor tertera tanggal 30 November 2025 perihal kesimpulan perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah antara Tuan Andi, penggugat, dan Tuan Budi tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri di Bogor di Cisarua, Bogor. Dengan hormat, sehubungan dengan perkara perdata nomor tertera antara Tuan Andi selanjutnya disebut penggugat melawan Tuan Budi selanjutnya disebut tergugat mengenai wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah. Dengan ini kami selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Romawi ringkasan duduk perkara. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor selanjutnya disebut perjanjian. 2. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati harga tanah sebesar Rp1 miliar dan dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut. Tahap pertama uang muka sebesar Rp300 juta dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian yang telah dilaksanakan oleh tergugat. Tahap kedua sebesar Rp7 juta dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah 2 bulan setelah penandatanganan perjanjian atau lambat-lambatnya tanggal 15 April 2023. 3. Bahwa setelah pembayaran lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama kepemilikan tanah atas nama tergugat. 4. Bahwa tergugat telah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp300 juta pada tanggal 15 Januari tahun 2023 sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. 5. Bahwa hingga saat ini atau sampai dengan 6 bulan setelah perjanjian tepatnya 15 Januari 2023 tergugat belum melunasi pembayaran tahap kedua sebesar Rp300 juta sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. 6. Bahwa penggugat telah berupaya secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengirimkan 2 kali surat teguran somasi kepada tergugat yaitu masing-masing tanggal 15 Januari 2023 dan 1 Juni 2023.
7. Bahwa surat teguran tersebut tidak digunakan oleh tergugat sehingga penggugat merasa dirugikan dan berhak mengajukan gugatan prestasi ke pengadilan negeri. 8. Bahwa tergugat dalam jawabannya apabila atau keterangannya di persidangan beralasan bahwa ia belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan untuk melunasi pembayaran. 9. Bahwa penggugat merasa sangat dirugikan karena tanah tersebut tidak dapat dijual kepada pihak lain dan mengalami kerugian material maupun imaterial akibat prestasi yang telah dilakukan oleh tergugat. Analisis hukum. 1. Tentang prestasi. A. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tergugat telah terbukti melakukan prestasi atau tidak janji terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama antara penggugat dan tergugat. B. Bahwa prestasi tersebut telah dilakukan tergugat dengan tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 7 juta rupiah hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Itu tanggal 15 April 2023. C. Bahwa unsur-unsur prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi dalam perkara ini, yaitu adanya perjanjian yang sah antara penggugat dan tergugat, adanya kewajiban tergugat untuk membayar harga tanah sebesar 7 juta rupiah, tergugat lalai atau alpa dalam memenuhi kewajiban tersebut, kelalaian tergugat tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. D. Bahwa alasan tergugat yang menyatakan belum mendapatkan pinjaman dari bank tidak dapat dijadikan alasan benar untuk tidak memenuhi kewajibannya. Yang tergugat seharusnya telah memperhitungkan segala risiko sebelum menandatangani perjanjian. 2. Tentang ganti rugi. A. Bahwa akibat prestasi yang telah dilakukan tergugat, penggugat telah mengalami kerugian baik material maupun imaterial. B. Bahwa berdasarkan pasal 1243 KUHP Perdata, tergugat wajib membayar ganti rugi kepada penggugat atas segala kerugian yang diderita akibat prestasi tersebut. C. Bahwa penggugat berhak menuntut tergugat atas kerugian material terdiri dari kehilangan atau C. Keuntungan. B. Biaya yang tadi dikeluarkan untuk administrasi dan legalitas tanah. Biaya yang tadi dikeluarkan untuk memberikan surat somasi kepada tergugat. Bahwa penggugat juga berhak menuntut tergugat atas kerugian material berupa kekecewaan dan tekanan psikologis akibat tindakan tergugat yang tidak memenuhi janji, rusaknya reputasi penggugat sebagai penjual tanah yang terpercaya. 3. Tentang pembatalan perjanjian. Bahwa selain menuntut ganti rugi, penggugat juga berhak untuk meminta pembatalan perjanjian sebagaimana diatur pada pasal 1266 KUH Perdata. B. Bahwa pembatalan perjanjian ini beralasan karena tergugat telah melakukan prestasi yang sangat merugikan penggugat dan membuat perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. C. Bahwa dengan dibatalkannya perjanjian, maka penggugat berhak untuk mendapatkan kembali tanah miliknya dan bebas untuk menjualnya kepada pihak lain. 3. Remawi. Kesimpulan permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku kuasa hukum penggugat berkesimpulan bahwa 1. Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 11 Januari 2023. 2. Akibat prestasi tersebut, penggugat telah mengalami kerugian materi dan materi yang diganti oleh tergugat. 3. Perjanjian jual beli tanah tertanggal 12 Januari 2023 itu diberikan demi hukum. Oleh karena itu, dengan segala hormat, kami mohon kepada Majelis Hukum Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat atas kerugian materi sebesar 20 juta rupiah dan kerugian materi sebesar 10 juta rupiah. 4. Membatalkan perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 5. Menyatakan penggugat berhak sepenuhnya atas tanah seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua Bogor. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 7. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo ad bono. Demikian surat kesimpulan ini kami sampaikan atas perhatian kebijaksanaan yang terhormat majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih hormat kami, pengacara tertera, nama pengacara dan nomor izin advokat di bawah ditandatangani. Terima kasih.